Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minisyanti Fendi dengan NIM 24140. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Preferensi Konsumen dalam Pemilihan Bakso melalui pendekatan analisis konjoin. Yang pertama ada pendahuluan yang dimana bakso merupakan makanan populer di Indonesia. Yang dimana bakso terbuat dari bahan utama yaitu tepung dan juga daging. Dengan berbagai jenis harga yang beragam. Pelaku usaha atau pedagang perlu memahami preferensi konsumen agar produk sesuai kebutuhan pasar. Yang dimana pedagang ataupun penjual wajib mengetahui minat konsumen terhadap bakso yang dipilih agar memperoleh keuntungan yang maksimal terhadap penjualan tersebut. Yang selanjutnya ada rumusan masalah, yang dimana ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ada atribut apa saja yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih bakso. Yang kedua, seberapa besar tingkat kepentingan masing-masing atribut terhadap preferensi konsumen. Yang ketiga, faktor atau atribut apa saja yang memengaruhi konsumen dalam memilih produk bakso. Yang selanjutnya ada tujuan. Ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi atribut-atribut yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk bakso. Yang kedua, menganalisis tingkat kepentingan dari setiap atribut terhadap preferensi konsumen. Yang ketiga, mengetahui kombinasi atribut produk bakso yang paling disukai oleh konsumen. Yang selanjutnya ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Analisis konjoin merupakan teknik multivariat yang digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa, serta membantu menentukan kombinasi atribut yang paling disukai, baik pada atribut baru maupun atribut lama. Atribut sendiri adalah elemen yang mendeskripsikan karakteristik suatu produk. Hanifah dan Khairia melalui analisis konjoin dapat diidentifikasi kombinasi atribut yang dianggap paling menarik oleh konsumen serta tingkat kepentingan relatif dari masing-masing atribut tersebut. Lusri Supartiningsi 2024 mengatakan bahwa preferensi konsumen penting dipahami agar keputusan yang diambil sesuai dengan harapan mereka. Pengetahuan tentang kepuasan konsumen membantu meningkatkan kinerja yang dinilai kurang memuaskan. Pemahaman preferensi dan juga perilaku konsumen menjadi masukan berharga bagi agribisnis dalam perencanaan, pengembangan dan juga pemasaran produk, karena konsumen cenderung memilih produk bermutu dengan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya ini ada bab 3 yaitu metode penelitian, yang dimana penelitian ini itu menggunakan metode data primer atau purposive sampling, yaitu dengan membagikan kuesioner kepada 26 responden untuk mengetahui atribut dan kombinasi yang disukai dalam penilaian bakso. Untuk atribut sendiri saya ada 3, yakni yang pertama ada jenis, ukuran, dan juga harga. Nah, untuk levelnya sendiri di jenis ada urat, kasar, dan juga halus. Untuk harganya ukuran dimulai dari kecil, sedang, dan juga besar. Untuk harganya sendiri dari harga 10.000, 15.000, dan juga 20.000. Baik, langkah pertama kita harus menyiapkan kuesioner terlebih dahulu, yang dimana terdapat dari jenis, ukuran, dan juga harga. Yang dimana jenis ini saya membuat levelnya itu ada 3, semuanya ada 3, yang dimana terdapat dari bakso urat, kasar, dan juga halus. Untuk ukurannya sendiri itu ada kecil, sedang, dan juga besar. Harga dimulai dari harga 10.000, 15.000, dan juga 12.000. Maka langkah selanjutnya kita masuk ke SPSS terlebih dahulu. Baik, langkah pertama kita klik data. Setelah kita masuk ke SPSS, klik data yang di bagian atas, lalu kita pilih di bagian orthogonal design, lalu kita pilih generate. Nah, untuk faktor name dan faktor label ini kita masukkan atribut kalian yang contohnya saya tadi ada jenis, kita masukkan faktor name dan faktor label itu variabel yang sama. Contohnya jenis dan juga ukuran. Lakukan hingga atribut kalian selesai. Dan juga harga. Ini tergantung dengan atribut kalian pakai ya. Lalu selangkah selanjutnya kita klik atributnya, kita klik define values.
Nah, langkah di sini kita klik 1, 2, 3. Sesuai dengan level kalian ada berapa. Berhubung level saya ada 3, maka saya klik value-nya ada angka 1, 2, dan 3. Untuk labelnya sendiri, itu masukkan levelnya. Contohnya saya urat, kasar, dan juga halus. Setelah selesai, lalu klik continue. Langkah ini dilakukan hingga atribut kalian sudah terisi semua. 2, 3. Untuk ukurannya ini tadi ada kecil, sedang, dan besar. Continue untuk harganya sendiri 1, 2, 3. Untuk harga tadi 10.000, 15.000, dan juga 20.000. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik create new data file, lalu kita pilih file. Nah, yang tadi kita buat folder di create data C, lalu kita kasih nama stimuli. Setelah itu, nah, sudah, lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita klik file, lalu pilih new, kita pilih data, lalu kita kembali ke Excel, klik yang bagian responden, kita salin semuanya, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita kembali ke SPSS. Nah, di sini kita klik kanan, lalu pilih paste with variable names. Nah, lalu muncul sebuah data dari responden tersebut yang dimana terdapat 9 stimuli. Lalu kita klik di bagian variable view. Nah, di sini kita ubah di bagian measure. Yang pertama di bagian responden ini kita ganti sebagai nominal. Nah, untuk yang P1 sampai P9 kita ganti scale atau skala. Nah, jika sudah selesai, lalu kita klik file save as. Nah, untuk ini kita klik data underscore penelitian penjoin. Nah, lalu kita klik save. Nah, berhubung di sini saya sudah mempunyai data dengan nama yang sama, lalu kita klik yes. Nah, langkah selanjutnya kita klik file, new. Nah, untuk yang tadi kita kan menggunakan data. Untuk yang saat ini kita menggunakan syntax. Nah, untuk yang ini kita harus menyesuaikan namanya. Jika kalian menyimpannya di disk D atau di penyimpanan yang D, maka kalian harus juga menggantinya ini dengan kata D. Nah, harus sesuaikan ya. Untuk skor ini saya ada 9, di mana skor ini itu stimuli. Nah, untuk subjeknya itu responden, faktor ini atribut kalian. Nah, langkah selanjutnya kita salin terlebih dahulu, lalu kita kembali ke SPSS. Nah, lalu kita copy paste. Nah, jika sudah muncul warna seperti warna merah dan warna hijau, lalu kita klik run, lalu kita pilih yang all. Nah, jika sudah seperti ini, maka muncul sebuah data. Yang selanjutnya ini ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasannya, di mana overall statistik lebih dominan kepada bakso jenis urat dengan ukuran sedang, harga 10.000. Nah, ini adalah jumlah pemilihan. Yang selanjutnya ada interpretasi data. Yang pertama itu ada kepentingan atribut atau important values, yang dimana harga ini
menduduki angka yang tertinggi yaitu 44,18%. Selanjutnya ada ukuran 29,31%. Untuk jenisnya ada 26,52%, yang dimana konsumen lebih mempertimbangkan harga dalam memilih produk. Yang selanjutnya ada preferensi konsumen atau utility estimates, yang dimana jenis itu yang paling disukai adalah bakso urat, untuk ukuran yang paling disukai itu sedang, dan harga yang paling disukai itu yaitu harga 10.000, yang dimana kombinasi yang ideal yaitu bakso urat dengan ukuran sedang, harga 10.000. Dan untuk uji validitas model atau questionnaire yang bernilai 0,763/0,008, yaitu model valid ada hubungan kuat antara preferensi nyata dan prediksi, yang dimana kurang dari 0,5, di mana data tersebut signifikan. Lalu untuk candle stau 0,348/0,102 hubungan sedang, yang dimana tidak signifikan. Untuk kesimpulannya sendiri, itu model conjoin cukup valid untuk analisis preferensi konsumen dalam pemilihan bakso. Baik, yang selanjutnya bab 4 atau penutup, yang dimana kesimpulannya yaitu hasil analisis conjoin menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup valid dan juga dalam menggambarkan preferensi konsumen terhadap bakso. Konsumen lebih memilih bakso dengan jenis urat, ukuran sedang dengan harga 10.000. Sehingga kombinasi tersebut menjadi pilihan yang ideal. Teman ini memberikan masukan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar agar lebih kompetitif dan juga lebih menguntungkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.